wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kali ini kita bisa ketemu ya, tatap muka walaupun secara virtual. Tapi kali ini beda loh. Biasanya kan pakai media grup WA, pakai Line, pakai Zoom, pakai Meet. Tapi kali ini kita pakai YouTube. Jadi mungkin bahan perkuliahan kali ini bisa kita tonton dan kita pelajari beberapa hari ke depan juga bisa. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurbeati Ismail Hanisa dari kelas MDD 6 NIM 1801036078. Kayaknya nggak perlu ya sebenarnya. Dan di sini saya mau nemenin teman-teman untuk belajar tentang konsepsi ideologis pariwisata. Jadi ini yang membuat hal-hal dasar di perkuliahan kedepannya dari pariwisata Islam. Nah sebelumnya nih saya nggak sendiri, nanti teman-teman ada saya, ada Mbak Vina, Mbak Yani dari Thailand loh, Mbak Yani, terus Mas Rosid sama Mas Nadif. Nah kami dari kelompok pertama akan menemani teman-teman untuk belajar tentang apa itu pengertian pariwisata, terus teori-teori atau ide penyelenggaraan pariwisata itu ada apa aja, ayat-ayat hadis yang menjelaskan tentang penyelenggaraan pariwisata, dan apa prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata. Jadi yang kami bahas ini udah kelihatan kalau ini konsep dasar ya, hal-hal dasar ya, apa itu pengertian. Nanti kita ulas. Pasti teman-teman juga nggak asing ya, udah sering banget dengerin kata-kata pariwisata, apalagi yang kemarin BPL-nya di Biro Pariwisata ya, jurusan MD kan ada, termasuk saya. Nah mungkin udah sedikit 1 bulan belajar di sana. Nah kali ini kita akan mengajak teman-teman lagi untuk belajar tentang teori pariwisata Islam. Nah teman-teman, pariwisata itu ternyata menjadi salah satu hal yang paling penting, karena ternyata pariwisata itu sebagai salah satu penunjang devisa negara tertinggi. Wah, pantesan ya. Jadi sampai sekarang pun pariwisata tetap diburu terus karena peminatnya juga banyak gitu. Terus pariwisata ini termasuk bisnis ya, tapi di situ ada bermacam-macam. Jadi nggak hanya tentang transportasi aja, tapi ada cenderamata, terus ada penginapan dan lain-lain ya. Nah sektor pariwisata itu juga diatur oleh batasan Islam. Nah, hal ini itu disebabkan karena pariwisata sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi seorang muslim, seperti berpengaruhnya terhadap ekonomi global ataupun ekonomi Islam. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya pengertian pariwisata itu sendiri apa. Jadi saya ulang lagi, pariwisata itu ternyata kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti rekreasi ya, seneng nih pasti. Terus pelancongan, turisme. Terus kalau dalam bahasa Arab biasanya disebut rihlah. Dan ternyata pariwisata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Pari itu berarti banyak, berkali-kali gitu. Kalau wisata itu artinya berpergian atau perjalanan. Nah, jadi pariwisata itu berarti sebuah kegiatan atau perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi misalnya nih saya dari Tuban, nah melakukan perjalanan ke Semarang. Nah itu ketika saya di sana memang tujuannya untuk ke tempat-tempat yang memang menjadi dari destinasi wisata atau mencari keindahan dan lain-lain. Nah itu berarti saya sedang berwisata. Seperti itu. Nah sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata itu yaitu kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah atau pemerintah daerah gitu. Jadi secara pengertian umumnya, intinya itu pariwisata itu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pariwisata itu juga merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam. Jadi dan lingkungan hidup ya, seperti misalnya hasil budaya, terus peninggalan sejarah, kayak pemandangan alam ya yang hijau-hijau, itu yang paling diburu banget sih. Terus yang menyebabkan itu suasananya nyaman, jadi membuat orang tuh tertarik untuk datang lagi. Itu pariwisata. Nah, perjalanan pariwisata itu ternyata dilakukan memakan waktu lebih dari 3 hari, yang dilakukan sendiri sama keluarga atau sama biro perjalanan ya, biro pariwisata itu. Bisa dari satu kota ke tempat lain atau satu kota ke negara lain, sampai ke luar negara juga itu bisa. Nah, dengan demikian turisme ini dapat dikatakan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, karena memang tujuannya untuk mencari kesenangan ya, hiburan sendiri. Nah,
Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak itu sejauh 80 km dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Nah, selain itu ternyata ada juga dalam agama Islam itu pariwisata bisa aja dikaitkan dengan ibadah atau berpergian untuk mengingat Allah seperti haji atau umroh ya. Nah, dari beberapa pengertian tadi itu maka faktor-faktor penting yang terdapat dalam konsep pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan baik seorangan atau masyarakat atau kelompok dari satu kota ke kota lain. Nah, tentu nggak semuanya bisa dikatakan kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat itu bisa dikatakan dengan pariwisata, enggak. Jadi kita datang ke satu kota ke kota lain dengan tujuan rekreasi ke tempat yang mungkin memiliki daya tarik wisata yang tinggi kayak destinasi wisata. Misalnya kalau di Semarang itu kan ada Ayan Sigdong Songo, terus ada kota lama ya bagus lah ya, terus Lawang Sewu dan lain-lain, Dusun Semili dan lain-lain. Itu sensasi dari Tuban mau ke Semarang, nah itu bisa dinamakan perjalanan pariwisata. Itu tadi teman-teman kalau penjelasan tentang pengertiannya. Dan setelah ini teman-teman akan belajar tentang teori-teori dan lain-lain dari pemateri selanjutnya. Nah, mungkin kalau dari saya cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di sesi akhir ya. Nah, silakan untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Ya, nama saya Ahmad Ar-Rosyid. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi dengan judul teori-teori atau ide penyelenggaraan pariwisata. Dalam pariwisata, semua perjalanan dapat dikategorikan sebagai pariwisata. Pendapat ini bertitik tolak dan pemikiran bahwa setelah urusan dinas selesai, maka sebagian waktunya dapat digunakan untuk melihat atau menyaksikan objek atraksi yang akan dikunjungi. Pada akhirnya timbul istilah sebagai wisata bisnis, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah tujuan berusaha atau bisnis selesai dengan cara menggunakan sebagian besar waktunya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau atraksi wisata di tempat yang akan dikunjungi. Pada intinya terdapat beberapa faktor yang harus ada dalam pengertian pariwisata. Di sini dicantumkan 4 faktor. Yang pertama, perjalanan tersebut dilakukan untuk sementara waktu, dan yang kedua, perjalanan tersebut dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, perjalanan tersebut apapun bentuknya harus selalu dikaitkan dengan tamasya atau rekreasi, dan yang terakhir, orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat atau tidak mencari nafkah di tempat rekreasi tersebut. Selanjutnya, konsep penyelenggaraan pariwisata. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah daya tarik wisata. Daya tarik wisata merupakan sesuatu yang menarik dari menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat atau daerah ataupun negara. Daya tarik ini terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu objek wisata, buatan, dan budaya. Selanjutnya yang kedua, kemudahan. Kemudahan adalah kemudahan memperoleh informasi, mengurus dokumen perjalanan, membawa uang atau barang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu kelancaran seseorang dalam melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, misalnya seperti transportasi, baik secara transportasi darat maupun udara. Dan yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi merupakan semua jenis sarana yang menyediakan tempat penginapan bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan, seperti hotel, terus wisma atau pondok wisata. Dan poin yang terakhir adalah jasa boga, yaitu tempat yang menyediakan makanan atau minuman bagi wisatawan yang meliputi seperti restoran atau rumah makan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kurang lebih di sini saya akan menerangkan tentang pembentuk pariwisata. Dan pembentuk pariwisata itu terdiri dari 10 bagian. Yang pertama ada politik pemerintahan, yang kedua ada perasaan ingin tahu, yang ketiga ada sifat ramah tamah, yang keempat ada jarak dan waktu, yang kelima ada daya tarik, yang keenam akomodasi, yang ketujuh pengangkutan, yang kedelapan ada harga-harga, yang kesembilan ada mobilitas, yang ke-10 ada kesempatan berbelanja. Terus yang pertama di sini politik pemerintahan. Di sini politik pemerintahan itu terdapat 2 unsur,
Yang pertama, politik pemerintahan yang langsung dan politik pemerintahan yang tidak langsung. Langsung saja, di sini politik pemerintahan yang langsung yaitu politik yang langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata tersebut di negara tersebut. Dan politik pemerintahan yang tidak langsung yaitu keadaan atau kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata tersebut. Dan yang kedua ada perasaan ingin tahu. Dan dari dasar paling hakiki yang melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang selalu ingin mengetahui segala sesuatu selama hidupnya. Terus ada sifat ramah tamah. Sifat ramah tamah itu tersendiri merupakan faktor potensi dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Dan yang keempat ada jarak dan waktu. Ketetapannya di sini dan kecepatannya dan maupun kelancarannya merupakan hal yang dapat mengurangi waktu tempuh yang dipergunakan. Terus yang kelima ada daya tarik. Di sini daya tarik merupakan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Dan daya tarik ini meliputi panorama keindahan, laut, gunung, lembah, gerai, gua, danau, air terjun, pantai, iklim, dan lain sebagainya. Terus yang keenam ada akomodasi. Dan di sini akomodasi merupakan unsur yang dengan sendirinya dibutuhkan dan merupakan rumah sementara bagi wisatawan. Dan akomodasi ini meliputi ada hotel, penginapan, melati, mes, gria wisata, losmen, dan perkemahan. Terus yang ketujuh ada pengangkutan. Syarat-syarat tertentu dalam pengangkutan meliputi jalan baik, lalu lintas yang lancar, alat yang cepat. Dan selanjutnya ada harga-harga. Dalam menentukan harga-harga, baik itu ongkos transportasi, akomodasi, souvenir, dan lain-lain, tidak melebihi harga standar. Dan yang kesembilan ada publisitas dan promosi. Ini merupakan berupa kampanye atau propaganda yang didasarkan atas rancangan atau program kontinu. Terus yang ke-10 ada kesempatan berbelanja. Kesempatan berbelanja itu tersendiri untuk membeli barang-barang atau oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asalnya. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat tentang penyelenggaraan pariwisata Islam. Ibnu Rajab mengomentari perkataan Imam Ahmad ini dengan mengatakan wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal tersebut. Dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam telah ada beberapa perjalanan yang sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya, sampai-sampai Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab yang terkenal, Ar-Rihlah fi Thalabil Hadits. Di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang-orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadis saja. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian tabi'in. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الراكعون الساجدون المرون بالمعروف المرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melawat, rukuk, sujud, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Safar atau wisata untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup sebagaimana diucapkan telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menyebut berjalanlah di muka bumi, itu artinya Allah mengingatkan kita kepada alam, sehingga ada wisata alam. Banyak hal di alam ini yang dapat dijadikan objek wisata, karena Allah menciptakan alam ini dengan kekhasan yang berbeda-beda. Jadi, dalam ajaran Islam pun telah diterangkan secara jelas tentang diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu, yang diantaranya adalah: yang pertama, untuk beribadah seperti haji dan umroh; yang kedua, untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama seperti ke tempat yang menyimpan sejarah peradaban Islam; yang ketiga adalah untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam; yang keempat adalah pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasihat, pelajaran, dan manfaat lainnya; yang kelima adalah menikmati indahnya alam yang indah sebagaimana pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata Islam. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang dapat dasarnya meningkatkan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam komunitas dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan pewisata menikmati kegiatan pariwisata secara bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Suatu kegiatan kepariwisata demikian sangat kompleks kerana bersentuhan dengan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Mengenai pengelolaan manajemen sistem pariwisata memerlukan dengan adanya sistem pengelolaan yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan berdasarkan kesetuhan yang ada di masing-masing negara. Tujuan wisata diharapkan kegiatan kepariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan daerah, pihak swasta, perilaku usaha pariwisata dan masyarakat yang diharapkan ikut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan sesuai usaha kepariwisata, administrasi kenegaraan maupun sosiologis. Prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sesungguhnya pariwisata adalah telah lama menjadi perhatian baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan maupun sosiologis. Berdasarkan ketentuan pasal 5, dimaksud kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip penjawatan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Junjung tinggi hak asasi manusia, keagamaan, budaya, dan kearifan lokal. 3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesejahteraan, dayakan masyarakat setempat, menjamin keperpaduan antara sektor. 7. Merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah atau keterpaduan bermangkul kepentingan. 8. Mematuhi kode etik kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan memerlukan keutuhan negara kesatuan Republik Yang terakhir ada kesimpulan, dan kesimpulannya di sini adalah berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan seseorang wisatawan atau suatu kelompok
di luar tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan tujuan tidak mencari nafkah, melainkan mencari kesenangan semata. Dan terkait dengan pengelolaan pariwisata, ada sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang pada dasarnya mengenakan pada nilai-nilai kelestarian, lingkungan alam, komunitas, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya secara bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Selanjutnya saya serahkan kepada Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kelompok pertama, kelompok penyaji yang membahas tentang hal-hal dasar tentang teori pariwisata Islam. Jadi tadi udah dijelasin tentang pengertiannya, teorinya, prinsip-prinsip dan lain-lain. Kalau kita udah tahu hal-hal dasar, nanti kedepannya untuk ikut perkuliahan teori pariwisata Islam pasti lebih enak. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan lewat grup WA atau mungkin lewat kolom komentar juga bisa. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.